Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fani Rosmawati Sofyaningsih. Saya dari kelas 2D Penjas, NPM 1921911154. Nah, saya akan membahas mengenai protein. Protein adalah zat makanan yang berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai zat pembangun, zat pengatur bagi tubuh. Nah, protein mengandung unsur karbon, unsur nitrogen, hidrogen, oksigen yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Protein berasal dari bahasa Yunani, yaitu proteos, artinya yang utama atau yang didahulukan. Protein itu ditemukan oleh ahli kimia Belanda, yaitu Geraldus Mulder. Bagi tubuh, protein itu berfungsi untuk perbaikan semua jaringan yang ada di dalam tubuh, termasuk darah, enzim, hormon, kulit, rambut, dan kuku. Protein juga berguna untuk melindungi supaya keseimbangan asam dan basa di dalam darah dan jaringan itu terpelihara. Selain itu juga untuk mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Nah, kalian tahu nggak sih bagaimana proses protein itu terjadi dan bagaimana protein itu bisa membuat otot besar atau bagaimana cara nutrisi ini memperbaiki sel yang rusak? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, dimulai dari mulut. Makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita pasti dicerna terlebih dahulu di dalam mulut. Begitu pula makanan yang mengandung protein. Tujuannya untuk menghasilkan bentuk yang lebih kecil atau halus sehingga memudahkan proses pencernaan. Nah, setelah tekstur makanan itu halus atau lumat, maka makanan akan ditelan hingga kemudian masuk ke dalam sistem pencernaan di perut. Nah, di sini lambung mulai menjalankan tugasnya dengan menciptakan suasana asam yang akan mengaktifkan enzim protease. Protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim tersebut, enzim protease, menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Nah, protein siap diserap di dalam usus halus nih. Nah, jika lambung sudah menyelesaikan tugasnya, asam amino tersebut akan masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Nah, di saat yang bersamaan, pankreas juga akan melepaskan enzim bikarbonat yang tugasnya itu untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Selanjutnya, bentuk protein yang paling sederhana ini akan diserap oleh dinding-dinding usus halus. Nah, setelah itu asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus. Aliran darah akan melewati semua sel-sel tubuh dan membagikan asam amino ke bagian yang membutuhkan, termasuk sel otot. Nah, ada loh tubuh lain yang ikut andil dalam mencerna protein, yaitu sistem saraf tubuh. Nah, stimulasi saraf itu yang memberikan sinyal bahwa ada makanan yang harus diolah nih di dalam saluran pencernaan. Nah, stimulasi saraf tersebut nantinya akan membantu memindahkan makanan dari satu tempat ke tempat yang lainnya di dalam sistem pencernaan sesuai dengan tahapannya ya. Sekarang kita masuk ke sumber protein di dalam makanan. Apabila kita mengkonsumsi protein tinggi, itu juga bisa untuk menjaga berat badan ideal loh. Nah, hal ini dikarenakan meningkatnya metabolisme tubuh yang dapat memicu pembakaran lemak lebih banyak dan pembentukan massa otot. Nah, selain itu, makanan berprotein tinggi juga dapat
dijadikan sebagai menu diet untuk menurunkan berat badan. Pada orang yang bertubuh lebih kurus, asupan protein itu penting untuk mencukupi agar berat badannya bisa bertambah dan menjadi lebih ideal. Namun, perlu diingat bahwa makanan berprotein tinggi itu tidak baik dikonsumsi oleh semua orang. Orang yang memiliki penyakit ginjal disarankan untuk mengurangi asupan protein, karena asupan protein yang berlebihan bisa membuat kinerja ginjal semakin berat. Nah, saya akan menyebutkan jenis makanan hewani yang kaya akan kandungan protein. Di antaranya ada telur, ada daging, ada olahan susu, terus makanan laut, ikan-ikan, jeroan, dan yang lainnya. Bukan hanya dari hewani saja, protein dari tumbuhan pun ada. Itu protein nabati. Contohnya ada brokoli, ada gandum, biji-bijian, kacang-kacangan, kedelai, dan tahu tempe juga termasuk. Nah, guys, tapi walaupun termasuk ke dalam makanan berprotein tinggi yang sehat, sayangnya kandungan protein di dalam makanan nabati lebih sedikit dibandingkan kandungan protein pada makanan yang bersumber dari hewan. Tapi tidak apa-apa ya. Selanjutnya, itu berapa sih jumlah kebutuhan protein yang harus dipenuhi? Kita akan menyebutkan berdasarkan usia. Untuk anak usia 1-3 tahun itu sekitar 15-20 gram per hari. Nah, untuk anak usia 4-12 tahun itu ada 25-50 gram per hari. Untuk remaja usia 13-18 tahun itu 65-75 gram per hari. Dan untuk orang dewasa dan lansia itu 60-75 gram per hari. Nah, dalam mengonsumsi makanan berprotein tinggi, penting bagi kita untuk mempertimbangkan kandungan lemak yang ada di dalamnya. Nah, saat memilih makanan berprotein tinggi, pilihlah makanan yang rendah lemak. Gitu. Yang terakhir, perlu diingat, kelebihan dan kekurangan protein pun tidak baik. Nah, saya akan menyebutkan beberapa efek yang akan timbul apabila kita mengonsumsi protein terlalu berlebihan, bahkan kekurangan protein. Nah, kelebihan protein itu ada obesitas. Dia juga mengganggu metabolisme protein yang berada di hati. Dapat mengganggu ginjal, terus meningkatkan kadar keasaman tubuh, dan gangguan pencernaan. Nah, tidak baik juga apabila kita kekurangan protein, yaitu kurangnya pertumbuhan, daya tahan tubuh berkurang, terus kerusakan pada liver, terkena penyakit kwashiorkor, dan maramus. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.